bahwa setidaknya ada dua sikap dalam merespons kehadiran media sosial. Yang pertama, menyadari betul-betul bahwa ia tidak lebih dari sebatas wasilah atau perantara atau alat. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk tidak terbuai dengan media sosial itu sendiri, melainkan pada apa tujuan pokok penggunaan perangkat dunia maya ini. Apa yang ingin kita capai dari bermedia sosial? Yang kedua, menjadikannya sebagai sarana yang tidak hanya baik tetapi juga bermanfaat, tidak menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain. Melalui media sosial adalah sesuatu yang baik, tapi akan lebih baik lagi bila media sosial memberikan faedah bagi orang lain melalui konten-konten yang kita suguhkan. Bukankah kita sudah menyadari ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita patut bersyukur karena dalam sepekan ada kesempatan untuk berkumpul dengan warga sekitar untuk membangun kebersamaan dan kekeluargaan. Kebiasaan yang sulit dilakukan pada masa pandemi ini ternyata masih bisa kita lakukan walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu. Karenanya, marilah hal ini kita jadikan sebagai momentum untuk terus saling mengingatkan agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yakinlah bahwa dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah, dunia terus berkembang, termasuk dalam hal cara kita berkomunikasi. Dulu banyak orang harus menempuh jarak yang jauh untuk bisa bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan orang lain di luar daerah. Sekarang teknologi memfasilitasi kita atau umat manusia untuk semakin mudah menjalin komunikasi hanya melalui perangkat di genggaman tangan kita, yaitu handphone. Situasi ini terjadi hampir pada semua orang dan di berbagai belahan dunia. Tidak pandang agama, wilayah, geografis, suku, ras, dan etnis atau lain sebagainya. Kehadiran media sosial kemudian semakin mempermudah lagi. Dalam hitungan detik kita sudah bisa berinteraksi dan berkirim pesan melalui tulisan atau suara atau gambar atau bahkan video kepada orang lain di belahan dunia yang berbeda di sana. Luas bumi yang mencapai lebih dari 0,5 miliar kilometer persegi seolah menjadi mengkerut, menjadi kecil. Informasi beredar secara instan. Kehidupan sosial juga banyak bergeser ke arah dunia maya. Dan sebagian orang bahkan rela menghabiskan separuh waktunya untuk berselancar di internet atau media-media sosial. Islam bukan agama yang anti perubahan. Namun begitu, Islam memiliki prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Kita seyogianya memposisikan media sosial tidak lebih dari sekadar alat, bukan tujuan. Media sosial sebagai wasilah, bukan ghayah. Mengapa?
Sebagaimana pisau yang bermanfaat bila digunakan untuk keperluan memasak di dapur, tetapi bisa merugikan bila dipakai untuk melukai orang lain. Begitu pula media sosial. Dalam dirinya terkandung potensi positif, tapi sekaligus juga potensi negatif. Semakin meningkatnya pengguna media sosial dari hari ke hari, tidak menjamin semakin berkualitas dari segi pemanfaatannya. Banyak kita jumpai media sosial menjadi ajang pamer atau riak amal kebaikan, usaha mencari citra kesalehan di mata masyarakat. Dari sini kita secara tidak langsung menggeser maksud dari ibadah dan perbuatan baik kita yang semestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala menjadi untuk popularitas dan kebanggaan diri di depan masyarakat. Media sosial juga kerap menjadi arena caci maki antar kelompok yang berbeda agama, berbeda aliran atau berbeda pandangan politik dan sejenisnya. Tidak jarang media sosial disesaki dengan debat kusir, saling menjatuhkan, saling menggibah atau gosip, memfitnah, menyebarluaskan berita bohong hingga peningkatan jumlah musuh-musuh baru. Hanya berbekal jari tangan dan pikiran keruh, dalam sekejap kita sudah membuat mudarat bagi pihak lain. Padahal dalam hadis sahih disebutkan bahwa di antara karakter seorang muslim adalah mampu menjamin saudaranya dari malapetaka atau bahaya akibat tangan dan lisannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang artinya bahwa seorang muslim adalah orang yang tidak melukai saudara muslim lainnya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang menjadi buku pegangan utama di banyak pesantren di Indonesia, beliau menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri dari dua jenis, yakni lidah yang berada di dalam mulut dan lidah yang berupa kalam atau pena. Tulisan memiliki fungsi yang mirip dengan pembicaraan. Kalam atau pena yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu dalam konteks kita hari ini bisa diidentikan dengan media sosial yang memiliki peran yang sama, yakni memproduksi tulisan yang pengaruhnya bisa negatif dan bisa pula positif. Dengan demikian, sikap bijak kita terhadap medsos termasuk ikhtiar kita untuk menjadi muslim yang baik sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dibacakan tadi. Yang paling rentan sedang Jumat rahimakumullah, yang paling rentan dilupakan saat kita bermedsos adalah betapa berharganya waktu. Berbagai kemudahan yang disediakan sering membuat pengguna berselancar berjam-jam melewati batas kebutuhan semestinya. Orang kadang tidak hanya bertegur sapa dengan sesama atau publikasi aktivitas di media sosial, tetapi juga sampai pada kegiatan-kegiatan mubazir bahkan maksiat. Saat seseorang terlalu tergantung pada media sosial, pertanyaan penting yang perlu disodorkan adalah siapa yang sesungguhnya lebih berkuasa, medsoskah atau manusianya? Manusia dianugerahi akal sehat, hati nurani yang memungkinkan dia berlaku secara bijak. Sebagaimana perangkat dunia lainnya, tidak seharusnya manusia diperbudak oleh media sosial. Yang seharusnya adalah semestinya manusialah yang mengendalikan media sosial untuk tujuan-tujuan kebaikan. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, sebagai wasilah atau sarana atau media, medsos juga merupakan perantara bagi banyak sekali hal-hal yang baik. Melalui media sosial, seseorang dengan mudah bersilaturahmi dengan orang lain yang di dunia nyata terkadang terkendala dengan jarak geografis yang jauh. Media sosial punya fungsi mempersatukan hal-hal atau orang-orang yang semula terpisah, memberi ruang komunikasi yang semula mungkin tidak ada kabar sama sekali. Fungsi positif lainnya dari media sosial adalah menjadi alat yang bagus untuk mendistribusikan pesan-pesan kebaikan secara luas dengan mudah dan singkat. Kita dengan mudah membagikan informasi, misalnya soal cara bagaimana mendidik buah hati, tips-tips hidup yang sehat, atau wawasan-wawasan lain yang bermanfaat, hadis-hadis Nabi, penggalan-penggalan ayat serta tafsirnya.
hingga menjadikan media sosial sebagai media syiar agama yang memberi pendidikan kepada publik tentang nilai-nilai Islam yang mencerahkan, yang rahmatan lil alamin. Surat Al-Maidah ayat 35 menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan dirimu kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu sekalian mendapat keberuntungan. Wasilah atau sarana atau media dalam konteks ini bisa kita perluas pengertiannya, mencakup berbagai jalan, mekanisme atau sarana yang bermanfaat bagi kebaikan, terutama untuk lebih mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika medsos adalah wasilah, maka ghayah atau tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, fungsi media sosial tersebut bisa maksimal kita realisasikan ketika kitalah yang benar-benar menguasainya, bukan kita yang dikuasai atau dikendalikan oleh medsos. Medsos hanya menjadi elemen sekunder bagi aktivitas kebaikan, bukan sebaliknya mendorong kita untuk terperosok pada perbuatan-perbuatan sia-sia atau bahkan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sidang Jumat rahimakumullah, melalui paparan khutbah ini bisa disimpulkan bahwa setidaknya ada dua sikap dalam merespons kehadiran media sosial. Yang pertama, menyadari betul-betul bahwa ia tidak lebih dari sebatas wasilah atau perantara atau alat. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk tidak terbuai dengan media sosial itu sendiri, melainkan kepada apa tujuan pokok penggunaan perangkat dunia maya ini. Apa yang ingin kita capai dari bermedia sosial? Yang kedua, menjadikannya sebagai sarana yang tidak hanya baik tetapi juga bermanfaat. Tidak menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain. Melalui media sosial adalah sesuatu yang baik. Tapi akan lebih baik lagi bila media sosial memberikan faedah bagi orang lain melalui konten-konten yang kita suguhkan. Bukankah kita sudah menyadari ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga kita semua teguh dalam iman dan Islam sehingga mampu menundukkan diri secara proporsional dan selalu menebar kemanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.